Ada beberapa saham yang gue lihat laporan keuangan bagus, under value, per PBV-nya sangat-sangat murah, gak gerak-gerak. Justru makin murah lagi, makin turun lagi. Jadi dari situ gue sadar, saham sebagus apapun, selama belum ada momentum untuk dimainkan, percuma. Daripada gue sok-sokan nyari-nyari sendiri ya, mending gue nebeng aja mereka. Apa yang dilihat pembelian mereka? Mereka beli saham apa? Siapa yang beli saham apa? Belinya seberapa banyak? Belinya di harga berapa? Dari situ kita bisa lihat, kira-kira ini saham kenapa? Logikanya kalau mereka beli segede itu, masa mau didiemin? Kalau trader retail nih, trading pakai emosi, udah habis kalian di market. Udah nggak akan bisa survive. Sangat-sangat banyak orang baru yang masuk ke pasar saham. Dan orang baru itu bener-bener yang FOMO 100%. Mereka nggak tertarik belajar, mencari ilmu. Pokoknya yang mereka tanya adalah, "Bang, saham apa besok?" Itu yang mereka cari. Dan itu tipikal orang baru banget. IHSG udah seperti ini, ada baiknya kita siapin porsi cash 50%. 50%. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol saham bareng seorang trader muda. So please welcome Bro Axel Jeremy. Halo, salam kenal semua. Nice to meet you, bro. Bro Axel, thank you. Happy New Year. Happy New Year. Thank you udah mau main ke podcast Fognomics. Jadi Bro Axel adalah seorang trader muda, bener gak? Ya, bisa dibilang begitu. Content creator juga. Content creator juga. Oke, Bro Axel, langsung aja ya. Dari konten lu, gue lihat suka ada statement ikutin jejak bandar. Terus ada juga konten yang isinya ngajarin lihat chart dan lihat pattern. Jadi kalau boleh disimpulin, untuk pembuka, Bro Axel Jeremy ini style tradingnya apa? Are you a trader or investor? Gue pribadi adalah trader sekarang. Trader. Dulu sempat ada masanya jadi investor. Oke. Tapi untuk sekarang trader, lebih tepatnya swing trader. Swing trader. Jadi Oke. mungkin sekitar harian sampai di bawah 1 bulan lah sahamnya. Oke. Time frame-nya segitu. Oke. Satu transaksi bisa ditransaksikan, dijual belikan kurun waktunya satu hari sampai sebulan. 1 bulan, ya. Oke. Betul. Kalau misalkan yang tadi ya tentang nebeng bandar, tapi ada chart dan lain-lain ya. Jadi kalau dulu itu gua invest pakai fundamental pure. Jadi nggak lihat yang namanya technical, apalagi flow itu nggak peduli sama sekali. Bahkan waktu itu di pikiran gua itu akal-akalan orang aja, nggak masuk akal lah. Oke. Jadi waktu itu invest tapi time frame-nya itu terlalu panjang. Karena dulu kan gue belajarnya Warren Buffett, Peter Lynch, Value investor yang time frame-nya mungkin bisa tahunan ya. Ya. Sedangkan kalau kita ngomongin seumuran gue, cash-nya terbatas, kita mau diemin sahamnya, nggak usah lah ngomong 10 tahun gitu ya. Oke. 1 tahun pun nggak kuat sebenarnya, nggak sabar. Oke. Jadi ada perpalingan, cari cara yang bisa lebih cepet lah waktunya. Oke, jadi Nyari barulah masuk ke nebeng bandar itu dan technical analysis. oke. Nah, jadi basically nebeng bandar itu definisinya adalah ini bandar lagi mau mainin apa, kita nebeng. Oke. Anggapannya ini ada orang punya mobil, dia yang nyetir mau ke puncak, ya kita nebeng. Kita nebeng mau dia ke Bogor dulu, mau dia ke Cilegon dulu, gimana caranya kita nebeng di mobil dia sampai nyampe di puncak. Oke. Simpelnya kayak begitu. Jadi kalau kita nanya gimana cara lihatnya dari broker summary sih. Oke, sebelum kita masuk ke situ lebih detail, jadi trading style-nya adalah kombinasi Swing trading dengan analisa analisa teknikal sama bandarmologi. bandarmologi. Ya. Oke, keren. Oke, Bro Axel, sebelum kita bahas detail, biar teman-teman Fognomics lebih kenal siapa Bro Axel Jeremy, boleh share background-nya dan journey-nya gimana awalnya kenal dengan dunia saham dan awal trading ya. By the way, umur berapa? Sekarang tahun ini 26. Tahun ini 26. Tahun ini 26. Masih muda. Oke, silakan. Jadi gue pribadi dulu kuliah di BINUS, ambil computer science. Right. Jadi sebenarnya agak nggak nyambung nih. Tapi setelah tahun kedua, semester 3, semester 4 gue mulai enak lah. Tahun pertama masih enjoy. Masih niat ngulik-ngulik, tahun kedua udah mulai enak. Jadi dari situ ya kuliah seberesnya aja lah. Seberesnya aja. Pas di semester 3 itu ada satu dosen gue di kampus. Jadi dia itu ngomongin
karakter building, mata kuliah karakter building. Di materi hari itu dia ngomongin tentang cara mempertahankan negara. Salah satu caranya menurut dia adalah dengan invest di saham. Jadi waktu itu menurut gue menarik juga. Apa nih saham? Gue benar-benar gak tahu karena bokap nyokap gue pun gak ada. Bokap gue tipe yang deposito tok. Deposito sama properti. Jadi saham itu sesuatu yang gue sangat-sangat asing lah. Dia ngomong saham, kelas selesai gue samperin mejanya. Pak, itu tadi saham daftarnya gimana? Karena dia kasih lihat listnya, ada list IHSG sahamnya ini, ada naik, ada turun. Nah, menarik aja buat gue. Sorry, gue potong dikit. Oke. Kenapa mempertahankan negara ada hubungan dengan saham? Nah, itu pun gue nggak nanya sebenarnya. Oke. Tapi menurut gue ya, kalau kita invest di perusahaan negara sendiri, itu ngebantu ekonomi kita. Daripada contoh invest di gold, itu kan nggak ngefek ke negara. Atau invest di saham US, itu lebih nggak ngefek lagi ke negara Indonesia. Jadi mungkin agak maksa ya. Cuman ya gue pun sendiri sekarang invest gak terlalu ngurus ke arah situ sih. Yang penting duit gue-nya muter aja sih. Tapi lo tertarik dengan saham dari dosen itu? Iya, kebetulan aja mata kuliahnya itu, tapi gue tertarik sama sahamnya. Kayak gitu. Terus gue tanya lah, maksudnya gimana daftarnya? Dia jelasin, waktu itu daftarnya masih yang harus ngeprint form. Bener-bener dari aplikasi sekuritasnya ada form, kita harus print, isi tulis tangan, lalu orang dari sekuritasnya datang ke rumah gue jemput formnya. Baru setelah 1-2 minggu, account-nya jadi, baru dari HP. Itu masih zaman seperti itu, 2019. Nah itu baru permulaan gue mulai hilang hati dari computer science, hatinya mulai ke arah dunia pasar modal gitu. Terus belajar dari mana dan modal dari mana? Belajar dari mana tentu pertama dari bapak dosen itu. Dari mentor pertama gue, pak dosen itu. Dia ngajarin fundamental dan lain-lain. Dari situ gue tertarik, gue kulik sendiri. Gue kulik-kulik, di TikTok dan di Instagram lagi mulai rame waktu itu. Mulai ada content creator, YouTube mulai ada video-video tentang saham. Gue belajar dari situ. Gue belajar, gue beli buku yang ngomongin tentang value investing, growth investing, itu gue pelajarin sambil nyoba sendiri. Kalau ditanya duitnya dari mana, waktu itu gue kuliah sambil ngajar les. Ngajar les anak SMP. Jadi ya sebulan 1 juta, 1,2 juta. Nah itu gue sebagian jajan, sebagian gue masukin ke Porto. Jadi mungkin sebulan invest nambah 400.000, 600.000. Nah itu awal mulanya. Jadi waktu itu mungkin Porto gue 6 juta lah. Itu awalnya. Porto sekarang? Aduh, beda dikit lah. Jangan dong. Berarti waktu itu belajar dari sosial media? Sosial media sama buku. Sosial media dari siapa secara spesifik? Waktu itu awal-awal yang banyak ngomong Timothy Ronald ya. Awal-awal di TikTok. Kalau di YouTube ada Civelicia Putri Ciasaka. Sama dari Pak Teguh Hidayat, Value Investor Indonesia juga. Sama Pak Juliardi Sunendar, itu juga value investor. Jadi lebih ke investing waktu itu. Bener-bener investing garis keras lah waktu itu. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Jadi ada modal masukin ke Porto, masukin ke saham apa, itu caranya gimana waktu itu? Waktu itu sebenarnya belum paham sih ya. Walaupun baca buku, belajar, masih abu-abu. Jadi yang gue inget waktu itu, gue tahu perusahaannya apa, ada sahamnya gue beli. Jadi 3 saham pertama yang gue beli adalah Ace Hardware, ACES, sebelum jadi ASKO ya sekarang. BBRI, karena BRI di mana-mana. Waktu itu BCA, kalau Porto 6 juta, BCA masih 3 juta, gue cuma kebeli 2 lot, nggak bisa. Sama WSBP, Waskita Beton Precast, karena kalau di jalan tol keluar kota kan ada Waskita, itu nempel di otak gue. Jadi 3 saham yang gue beli, ACES, WSBP, BBRI. Itu pun gue nggak ngerti. Pokoknya gue cuma tahu ini perusahaan gue tahu, gue beli, nggak ngerti beli di harga berapa, fundamentalnya gimana, laporan keuangan gimana, itu seberjalannya waktu. Tapi awal-awal gue beli, cuman karena gue tahu sahamnya apa, gue beli. Tapi untungnya untung. Profit. Berapa persen waktu itu? Wah kecil sih. Mungkin BRI cuman dari 4.000 ke 4.400, jual 4.000, 4.400, 10%. WSBP ACES di bawah 10% lah. Itu benar-benar yang, bisa dapat duit nih dari situ. Baru makin jatuh cinta sama pasar modal.
Oke, sampai sekarang akhirnya lu punya style sendiri, Iya. swing trading tadi dan technical analysis tadi. Iya. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya oke, ini style gue nih. Oke. Waktu itu kan cukup lama ya di investing ya. Ya. Mungkin dari 2019 sampai 2022 2023. Berarti ada 3-4 tahun. Oke. Itu gue masih naif. Gue masih merasa fundamental oke kok. Gue memang kurang sabar aja. Padahal nyatanya cut loss semua. Dan karena investing, cut loss-nya lumayan puluhan persen. Di atas 20%. Dari situ 2023 itu gue ada jeda 2 tahun. Jeda 2 tahun gue hilang dari sosial media, gue hilang dari pasar modal. Baru gue mulai lagi di 2025 pertengahan. Jadi baru sebenarnya cara ini tuh gue baru mantepin lagi 6 bulan ke belakang. Oke. 7 bulan lah. Oke. Nah, belajarnya dari mana dan lain-lain, gue sebenarnya salah satunya terinspirasi dari Bro Hengki ya. Oke. Dari Bro Hengki, karena kan dia viral waktu itu. Dia viral, dia ngomongin bandarmologi, analisa broker summary, bid offer dan lain-lain. Dari situ gue mulai kulik apa yang bisa dilihat dari broker summary dan bid offer. Oke. Gue pelajarin, anggapannya gue ilangin tuh semua ilmu fundamental gue yang dulu yang sebenarnya dibilang profitable juga ya kadang-kadang lah ya. Jadi gue shifting, gue belajar sama temen gue sampai malam, kita di McD, kita diskusi, buka laptop, tarik garis, lihat historical, broker summary-nya gimana, analisa teknikalnya gimana, gini gitu. Gue ikut kelas lagi, gue ikut bayar kelas teknikal lagi. Kelas siapa waktu itu? Dia kelasnya agak private, ada Covindi namanya. Oke. Jadi dia bukan yang influencer yang buka kelas gitu. Jadi dia, gue lihat, wah ini menarik nih Tapi kelas teknikalnya. bandarmologi. Teknikal. Oh, teknikal. Teknikal. Jadi dari situ gue belajar teknikal dari nol lagi. Kalau bandarmologinya ngulik sendiri. Jadi belajar, beli cut loss salah, sampai pelan-pelan puji Tuhannya, wah ini kok win rate-nya makin oke. Ditambah gue punya ilmu money management dan risk reward ratio yang udah oke dari dulu, karena dari 2019 digabungin semua, wah oke juga nih. Sampai sekarang puji Tuhannya enak sih, udah enak lah. Oke, kalau kita tanya apa yang lu pelajari dari bandarmologi yang lu terapin, boleh di-share gak gitu? Maksudnya kan lu belajar cara ngikutin jejaknya bandar. Nah, itu yang pengen kita tanya sih buat teman-teman yang nonton hari ini. Oke. Broker summary ya, atau bandarmologi, sebenarnya basicnya kita lihat ini bandar lagi mau mainin saham apa. Oke. Karena gue berkaca dari kesalahan gue yang dulu, ada beberapa saham yang gue lihat laporan keuangan bagus, under value, per PBV-nya sangat-sangat murah, gak gerak-gerak. Justru makin murah lagi, makin turun lagi. Jadi dari situ gue sadar, saham sebagus apapun, selama belum ada momentum untuk dimainkan, percuma. Cuman ngabisin opportunity cost dan time cost kita. Barulah gue belajar bandarmologi. Jadi, karena kan market Indonesia sebenarnya masih kecil secara pasar modal. Jadi untuk menggerakkan itu, orang-orang tertentu tuh bisa gerakin. Entah itu asing, institusi asing, entah itu institusi lokal, entah itu big player, itu bisa gerakin beberapa saham. Jadi dari situ gue belajar gimana caranya gue nyari jejaknya. Ini mereka lagi beli apa? Ya. Karena logikanya kalau orang udah punya duit 100M, 1T, apakah mereka mau rugi lagi? Ya. Gue rasa nggak mau. Apalagi anggap masuk 1T, rugi 10% tuh udah 100 miliar loh. Ya. Apakah mereka mau rugi? Apakah mereka akan tambah duit lagi buat hajar saham itu biar naik lagi, biar mereka nggak rugi? Oke. Jadi dari situ gue sadar, gue sebagai retail remah-remah ini, daripada gue sok-sokan nyari-nyari sendiri ya, mending gue nebeng aja mereka. Nah, apa yang dilihat pembelian mereka? Mereka beli saham apa? Siapa yang beli saham apa? Belinya seberapa banyak? Belinya di harga berapa? Dari situ kita bisa lihat kira-kira ini saham kenapa? Karena logikanya ya, kita ngomongin institusi deh, Oke. fund manager dan lain-lain, mereka punya resources banyak. Mereka punya analis, mungkin CFA level 3 ada berapa biji di kantornya. Mereka punya mungkin Bloomberg terminal. Mereka punya segala network yang bisa kasih mereka info dari manapun.
Kalau mereka berani masuk, kita ngomongin 50M, 100M, 200M, apakah itu out of nowhere mereka beli? Kan nggak mungkin. Logikanya, ini smart money nih, institusi yang memegang uang customernya mungkin triliunan. Ya. Apakah mereka setolol itu untuk asal beli? Kan enggak. Jadi kita ikutin aja. Oke. Mereka beli apa, kita ikut beli. Kayak gitu. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh V-Office. V-Office adalah penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka yang menawarkan berbagai solusi perkantoran modern, seperti virtual office, service office, co-working space, dan ruang meeting profesional. Dengan jaringan luas di 50 lebih lokasi di 7 negara, V-Office membantu perusahaan dan pengusaha mendapatkan kantor representatif di lokasi strategis. Berbekal lebih dari 20 tahun pengalaman dan telah dipercaya oleh 50.000 klien, V-Office juga memegang rekor muri sebagai penyedia virtual office dengan cabang terbanyak di Indonesia. V-Office menjadi pilihan tepat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, efisiensi, dan citra profesional untuk berkembang lebih cepat. Oke, gue tahu lu ada bikin kelas juga ya, Nebeng Bandar. Tapi kita anggap aja hari ini itu kita benar-benar nol soal bandarmologi. Benar-benar dari nol. Gak tahu apa-apa. Boleh nggak kasih satu contoh konkret, satu emiten contoh, terus cara ngelihatnya pertama-tama step by step tuh dari mana gitu. Contoh emiten ya. Salah satunya contoh MRAT. Itu gue nggak tahu itu perusahaan apa. Perusahaan Mustika Ratu namanya. Tapi gue nggak tahu dia jualan apa, mungkin kosmetik atau apa. Itu pun gue tahu dari komen di Instagram gue. Tadinya nggak tahu. Gak tahu. Jadi MRAT ini gue lihat secara teknikal ini ada satu pola yang menarik. Jadi secara historis pola-pola seperti ini itu kemungkinan kecenderungannya akan naik. Itu ide pertama tuh. Jadi secara teknikal grafiknya itu menarik. Kedua, gue harus konfirmasi lagi dengan verifikasi lagi dengan bandarmologi itu, broker summary. Nah, gimana cara verifikasinya? Karena gini, tadi yang gue bilang ya, saham-saham Indo kan market cap-nya kebanyakan masih kecil. Artinya, ada pihak-pihak tertentu yang bisa gerakin harga sahamnya sesuka mereka. Kasarnya begitu. Kalau kita pure technical kan kalau ini begini artinya naik. Kalau ini begini artinya turun. Kalau saham ini market cap-nya cukup kecil untuk dimainkan, artinya kalau si bandarnya mau gambar chart-nya seakan-akan membuat ini mau naik, bisa dong. Bisa. Dilukis kasarnya. Dilukis, tapi setelah orang-orang pada masuk, ternyata diturunin. Itu kan bisa dan banyak terjadi di saham Indonesia. Gimana caranya? Kita verifikasi dengan bandarmologi itu, dengan broker summary. Kita cek dari chart ini terbentuk polanya, let's say dari April sampai Juni misalkan. April sampai Juni ada pola seperti ini, kita cek broker summary-nya. Waktu ini digambar, ini si bandarnya itu akumulasi atau distribusi? Apa yang dua pertanyaan dulu. MRAT itu waktu itu market cap-nya berapa? Satu. Kedua, apa yang pertama kali dilihat dari si broker summary itu? Jujur gue lupa market cap-nya berapa, tapi gue yakin itu pasti di bawah 10T menurut gue. Saya lupa, gue harus cek. Tapi kalau nggak di bawah 10T, di bawah 50T, udah nggak akan di atas 50T. Itu yang pertama. Tadi apa kedua? Kedua, apa yang pertama kali dilihat dari si broker summary itu? Dari broker summary gue akan lihat tentu top buyer-nya siapa. Top buyer. Jadi broker summary itu kan kelihatan. Ini kita kan pakai periode ya, periode waktu. Let's say kita ngomongin hari ini. Hari ini ada broker summary-nya keluar, buyer-nya siapa, seller-nya siapa. Kita lihat buyer-nya siapa. Kalau buyer-nya let's say ada broker, contoh waktu itu di MRAT itu broker XA. Broker XA. Broker XA, dia pembeliannya itu sangat-sangat dominan daripada pembelian yang di bawah-bawahnya. Jadi kan kalau saham, kita nggak mungkin hanya satu broker yang beli dong. Ada banyak. Let's say ada XA, ada AK, BK, ada RF, ada XL, XC, dan lain-lain. Tapi si yang paling atas ini dominan. Dominannya maksudnya gimana? Let's say di paling atas dia beli 2 miliar di hari itu. Yang bawah 20 juta, 15 juta. Itu kan sangat-sangat dominan. Artinya top buyer-nya serius mau nyari barang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang beli.
Oke. Kalau kecenderungannya kalau yang beli broker retail biasanya susah naik. Kenapa? Karena retail itu punya pikirannya masing-masing. Mungkin kita beli saham yang sama, bisa jadi gua mau take profit hari ini, bisa jadi lu mau take profit minggu depan. Ya. Gak kompak. Oke. Sedangkan kalau big money, mereka bandar, mereka akan koordinasi. Beli di sini, jualnya udah ada targetnya di sini. Bahkan targetnya bukan hanya harga, target waktu. Itu ada. Jadi kita lihat siapa pelakunya dan seberapa besar transaksi yang dilakukan oleh pelakunya. Oke. Itu akumulasi. Tapi akan lain ceritanya kalau waktu itu MRAT secara teknikal menarik, tapi broker summary-nya distribusi. Let's say yang beli semua ternyata broker-broker retail. Mungkin ada PD, XC, XL dan lain-lain retail, tapi yang jualan broker-broker yang jarang dipakai retail. Contoh mungkin XA, MG dan lain-lain. Itu gua nggak akan masuk. Jadi siapa yang melukis itu kita harus tahu, dan ini melukisnya tujuannya kemana. Logikanya kalau dia udah akumulasi, apakah dia mau turunin harganya minus 50%? Iya. Kan mereka juga punya laporan keuangan dong. Ya. Saat mereka nanti di akhir tahun mau lapor ke klien, nih, portofolio Anda yang Anda taruh duitnya di kami lagi minus 50%, apa nggak diomelin kliennya? Oke. Jadi ada kepentingan untuk menaikkan harga. Oke, lanjut. Jadi kan tadi stepnya berarti lihat siapa yang beli dan tujuannya apa ya. Iya. Tujuannya berarti itu analisanya bro, Excel ya. Kan nggak ditulis dong tujuannya apa. Nggak kan? ada. Ya berarti Nggak ada. analisanya ya. Iya. Oke. Lalu sebenarnya kita balik lagi, kita nggak tahu dia mau naikin karena apa. Tapi logikanya kalau mereka beli segede itu, masa mau didiemin? Kasarnya ya, apa ada orang mau duitnya 50 miliar, diem di saham yang nggak gerak, dibiarin segitu-segitu aja, kan kekikis inflasi. Oke. Logikanya kalau mereka beli, ada sesuatu yang bikin naik. Oke. Jadi itu satu tadi, akumulasinya siapa dan seberapa besar. Mungkin kalau satu tips ya buat teman-teman mungkin yang mau cari dominan pembelian itu apa. Jadi di broker summary itu kelihatan hari itu net value-nya berapa. Artinya transaksi di hari itu duitnya ada berapa hari itu. Kalau misalkan hari itu di saham MRAT gue jualan 1 miliar, yang beli lu 1 miliar. Artinya net value-nya hari itu 1 miliar. Nah, kita lihat si pembeli dominan ini dia berapa persen dari transaksi harian itu. Oke. Let's say di hari itu transaksinya 10M, dia 8M. Kurang dominan apa? 80%. Oke. Berarti sisanya 2M itu kebagi dari broker-broker yang lain kan. Iya. Berarti kan ada sesuatu, itu menarik. Oke. Kayak gitu. Kalau kita mau ngomongin, karena kita nggak bisa baca bandarmologi hanya 1 hari ya. Kita tarik panjang. Oke. Kita tarik panjang, kita lihat ini broker konsisten atau enggak. Oke. Kalau dia nggak konsisten, bisa jadi cuman titip sendal mungkin. Ya udah deh, gue iseng taruh di sini. Oke. Tapi kalau selama let's say 3 bulan, selama 3 bulan dia beli terus, totalnya pembelian 300M. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Nggak mungkin. Oke. Jadi sebenarnya simple. Oke. Sebenarnya simple. Terus kapan lu nebengnya tuh kapan? Nah, ini kalau kita ngomongin broker summary doang, teori yang bisa kita pakai kapan masuknya, sebisa mungkin harga dekat average bandar. Jadi kelihatan di broker summary itu, brokernya apa, pembeliannya berapa duit, berapa lot, dan average price-nya berapa. Kalau secara broker summary kita cuman bisa dari situ. Jadi let's say selama 3 bulan saham ini diakumulasi, setelah harga naik turun, average bandarnya 1.300. Oke. Ya udah kita beli sekitar 1.300. Kalau Oke. dikasih 1.200, beli. Kalau ternyata nggak dikasih turun, belinya di bawah 1.400. Jangan Oke. terlalu jauh. Tapi tetap di atas average sedikit. Kalau nggak dikasih izin turun. Oke. Tapi kalau dikasih izin turun ya kita beli di bawah dong. Anggapannya kita punya head start daripada bandarnya. Betul. Kayak gitu. Itu kalau secara broker summary. Oke. Ada cara lain selain broker summary? Ada. Boleh dong di. Itulah kenapa gue gabungin dengan technical. Oke. Karena analisa technical itu sangat-sangat membantu gue untuk minimize resiko. Karena sebenarnya ada tipe-tipe bandar yang let's say dia udah akum di 1.300. Tapi banyak retailnya mereka mau usirin di bawah nyelam sampai 1.000 sampai 900 itu ada. Itu ada. Oke. Salah satunya contohnya Pani waktu 2022 2023.
Gue beli Pani 1.300, dibawa nyelam ke 800. Itu sakit banget sebenarnya. 500 dari 1.300 berapa tuh? Hampir 30% ya. Iya. Sakit lah pokoknya. Jadi itu waktu itu gue nggak ngerti teknikal. Jadi dari situ gue belajar analisa teknikal itu sangat membantu kita buy di harga berapa, cut loss-nya di mana, take profit di mana. Kenapa harus ada itu? Karena let's say kayak tadi, Pani 1.300. Dia mau dibawa ke 800. Kan akan lebih bagus kalau di saat dia turun ke 1.200, kita cut loss. Dia turun ke 800, kita beli di 800. Tentu akan lebih menjaga psikologi kita, meminimize resiko kita, dan meningkatkan potential profit kita kan. Oke. Itulah kenapa gue suka gabungin dengan technical. Oke. Nah, di kasus yang MRAT tadi, masuk entry-nya di harga berapa waktu itu? 400 ya kalau nggak salah. Lupa. Kalau nggak salah di Bonek hampir 600-700. Oke. Hampir beggar. Dan lu pakai technical analysis untuk Pakai. nentuin harga entry. Yes. Oke. Dan waktu itu berarti entry-nya sekitar lu berhasil masuk di entry di bawah average price. Waktu itu gue nggak pakai average-nya Bandar. Oh, nggak pakai Gue pakai pure technical. Oh, oke. Tapi gue lihat broker summary-nya ada yang ngumpulin. Tapi Oke. gue nggak pedulin average Bandarnya. Oke. Jadi kadang-kadang pakai jurus yang ini, kadang-kadang pakai jurus yang ini, tergantung situasi. Oke. Situasinya apa? Contoh teknikalnya hancur, nggak jelas. Oke. Ya kita pakai broker summary punya average. Oke. Tapi kalau secara teknikal jelas, ini gambar udah rapi banget, udah kita ikutin teknikal. Oke. Oke. Bisa salah satu doang ya? Berarti Bisa salah satu. Gak harus konfirmasi dari dua-duanya. Kalau bisa confluence dua-duanya selaras, Itu udah pasti. udah lebih tinggi convictionnya. Oke. Oke. Tapi kadang nggak bisa selalu seideal itu, karena Bandar juga pinter. Kalau dikasih tanda di sini, masa dia kasih tanda di sini, ketahuan retail bisa ngikut dong. Jadi mereka akan pakai cara gimana caranya retail itu nggak bisa ngikut. Oke. Itu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kapan exit? Oke. Kapan exit? Secara teknikal ada jurus-jurusnya. Sorry, tadi kan kita sempat ngobrolin sebelum on air ini. Kalau Hengki dia kan scalping ya. Iya. Bisa di hari itu juga Beli dan bisa jual. lebih dari beli jual bisa lebih dari satu transaksi. Iya. Kalau lu tadi kan sebutnya swing trading, Swing trading. bisa one day sampai ke sebulan month, ya. ya. Kapan exitnya? Kapan exitnya? Ada beberapa teori juga. Oke. Yang pertama kalau secara bandarmologi, tentu kita exit saat bandarnya exit. Mau exit. Karena kita nebek. Oke. Kalau dia udah nyampe puncak ya kita turun dong. Oke. Daripada dia lanjut ke jonggol, kita kan nggak mau ke jonggol. Ya. Ya kita exit di puncak. Jadi di saat bandar udah mulai distribusi, kita jualan. Nah, cara lihatnya gimana tuh? Broker summary. Oke, apa yang dilihat? Broker yang tadinya di top buyer, dia pindah ke kanan, top seller. Oke. Artinya dia udah mulai take profit. Dari yang sebelumnya let's say dia punya average 400. Ini harga udah 700, dia pelan-pelan jual. Tapi bandar nggak bisa sekali jualan. Karena duitnya gede. Jadi kita sebenarnya lebih punya keuntungan kalau duitnya masih dikit. Karena di saat bandar butuh let's say seminggu untuk distribusi bahkan lebih, kita tinggal jualan di tengah-tengahnya aja. Cara lihatnya dari broker summary. Di saat dia udah mulai pindah ke kanan, udah mulai jualan dan jualannya cukup besar, itu udah tanda-tanda berarti udah waktunya kita juga out. Jualannya cukup besar ya? Kalau cukup besar ya. Karena kalau kecil bisa jadi dia cuman memainkan porsinya doang. Bisa jadi dia jebakan aja tuh ya? Ya, bisa juga. Oke. Cuma kalau nunggu broker summary bisa telat gak? Telat sebenarnya. Jadi? Karena broker summary keluarnya biasanya jam 5 sore. Ya. Nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau mau pakai cara broker summary, karena tadi teorinya bandar nggak bisa keluar hanya dalam satu hari. Ya. Ya udah, misalkan hari itu merah, terus pas kita buka distribusi, ya udah besoknya kita jual. Toh kalau average kita turun, misalkan dari 400 naik ke 800 mulai turun, kita cek broker summary-nya distribusi. Besoknya harganya jadi 700. Kita masih profit gede kok. Jadi kalau kita ngomong mau cari pucuk, susah. Kecuali lu punya nomor telepon bandarnya. Oke. Udah itu udah enak hidup lu. Berarti lu nggak ngikutin ini bid offer? Bid offer ada juga, tapi gue gabungin. Jadi mostly technical and broker summary.
Tapi di akhir baru gue tambahin kayak cherry on topnya adalah bid offer. I see. Nah, bid offer apa yang lu lihat? Maksudnya apa yang jadi perhatian lu di situ? Bid offer pun gue pribadi belum expert ya. Jadi gue pun masih belajar belakangan ini. Tapi gue mulai dapet polanya. Jadi gue sharing yang gue punya conviction aja ya. Ya. Bid offer itu kelihatan di saat bandar itu lagi akum, atau bandar lagi mau naikin harganya, atau bandar lagi mau jualan. Itu juga kelihatan sebenarnya. Kalau misalkan kita jelasin prinsip ya, saat dia akum, dia akan bikin saham itu terlihat menakutkan. Jadi psikologinya itu dibalik. Jadi kalau retail nih ya, kalau trader retail nih, trading pakai emosi, udah habis kalian di market, udah nggak akan bisa survive. Oke. Jadi kalau bandar lagi akum, mereka akan membuat bid offer terlihat menakutkan. Gimana caranya terlihat menakutkan? Offernya dibikin tebel. Ya. Kalau offernya tebel kan seakan-akan, let's say, bid punya antrian ada 100.000, tapi offer punya antrian ada misalkan 500.000, 600.000. Itu kan takut tuh. Wah, kok tebel banget. Biasanya retail akan cut loss, akan jualan. Ya. Mereka akan ikutan antri di antrian offer yang udah terpasang tebel-tebel itu. Masuk akal soalnya. Iya. Jadi mereka akan ikutan jualan. Kadang-kadang di bidnya pun ada antrian yang sedikit tebal. Jadi ada yang biasa, sedikit tebal, ada tebal banget. Yang sedikit tebal itu biasanya antrian bandar. Jadi mereka ngumpulin saat retail mau jualan, kan mereka antri itu di kanan, di offer. Ya. Kalau antriannya nggak kena gimana? Betul. Haki. Jual di bid orang kan, dengan harga yang lebih murah. Yang nampungin siapa? Bandarnya. Jadi yang pertama saat akumulasi akan dibuat seperti sangat-sangat menakutkan. Atau bahkan dibikin sangat sepi. Bid offernya itu sangat sepi. Bahkan kalau kita masuk, let's say 5 juta, 10 juta pun 1-2 papan bisa habis. Itu bisa jadi. Kan nggak masuk akal dong. Saham market cap ratusan miliar, tiba-tiba kok bid offernya cuman 5 juta pun 1 papan habis. Kan nggak masuk akal. Serem nih. Gimana nanti gue keluarnya? Dibikin takut. Itu fase pertama akumulasi. Oke. Fase kedua, fase mau naik itu juga mirip-mirip sebenarnya. Tapi biasanya akan jauh lebih tebel offernya. Jadi benar-benar dibikin retail-retail sisa nih yang masih belum mau cut loss nih, diusir-usirin dengan cara offernya tebel banget. Padahal offernya bisa jadi offer bohongan. Nah, offer bohongan dapat dari mana? Logikanya ya, yang bisa offer siapa? Yang punya lot. Kalau mereka nggak punya lot, mereka nggak bisa offer. Betul. Tapi kalau mereka bisa pasang offer setebel itu, artinya barang mereka udah banyak. Ya. Artinya akumulasinya udah mau selesai. Itu logikanya seperti itu. Jadi di saat bandar pamerin nih, barang gue banyak, gue taruh di offer nih. Retail-retail akan melihat, wah gila bandarnya mau jualan nih, antrinya ratusan ribu lot, jutaan lot. Gue ikutan cabut deh sebelum diguyur. Oke. Tapi saat mereka cut loss, lusa terbang. Oke. Minggu depan terbang. Itu. Kalau kita lihat distribusi tentu akan dibuat gimana caranya bid offer itu sangat-sangat menarik. Wah, ini bid offer ganteng banget nih. Bener-bener bidnya tebel. Ini pasti naik. Biasanya retail gitu. Karena gue pun punya member yang punya yang ikut kelas pun, kok ini bidnya tebel banget. Offernya tipis, harusnya naik nih. Ya. Saya beli, gimana, oke nggak? Saya bilang, itu kebalik bro. Justru itu mainan bandar itu lagi mau distribusi justru. Jadi reverse psychology itu berjalan di... Bener, tapi bener ya. Akhirnya emang itu dia mau distribusi. Waktu itu bukan distribusi tapi koreksi. Jadi turun juga tetap. Walaupun ternyata sahamnya masih lanjut naik. Tapi kan kalau dia belinya di situ, sebenarnya beli pucuk. Kita kan belinya di koreksi dong. Ya. Oke. Jadi tetap itu area entry yang salah. Seperti Oke. itu. Next question adalah gimana cara lu nge-screen di hari itu berapa saham yang lu bakal screen untuk lu cek broker summary-nya? Oke. Cara nge-screen-nya ya. Cara nge-screen yang Berapa pertama, banyak jumlah emiten yang lu screen per hari? di bawah 20 lah. Di bawah 20. Gak sampai sebanyak itu. Gue juga punya kehidupan lah. Jadi gue gak bisa terlalu gila-gila juga. Oke. Jadi Gimana cara nentuin 20 itu? cara nentuinnya ya. Yang sekarang gue lagi pakai, yang pertama gue lihat bandarmologinya dulu. Jadi gue lihat saham-saham mana yang kan ada tuh di sekuritas ada fitur top akumulasi, top bandarmologi itu ada. Nah dari list itu
gue cekin, biasanya 20 teratas lah. 10 sampai 20 teratas, gue bukain satu-satu chartnya. Oke. Jadi dari situ gue lihat chartnya mana yang lagi di harga yang oke. Oke. Karena balik lagi gue gabungin bandarmologi dengan analisa teknikal. Hmm. Jadi gue harus lihat mana saham yang lagi areanya aman untuk gue. Karena gue percaya when you minimize the risk, profit itu bakal datang ke lu. Oke. Jangan, gue paling gak suka saham udah naik walaupun broker summary-nya bagus banget, gue HK di pucuk, itu gue gak suka. Oke. Gue lebih suka itu ya udah, itu rezeki orang. Itu belum rezeki gue. Toh kita di saham Indonesia 900 saham, emang yang naik cuma satu sehari? Enggak. Biasanya top mover itu bisa 30 saham, 35%, 25%. Jadi kenapa kita harus takut ketinggalan saham-saham yang udah terbang? Kenapa nggak kita cari saham yang lagi mau lepas landas? Makanya dari screening top buyernya, top bandarmologinya itu, gue ke technical. Tapi kalau lu tanya apa yang dilihat tadi, persentase dominannya. Oke. Ketika dia ada pembelian di hari itu lebih dari 20% transaksi harian, itu udah cukup big accumulation. Dari situ gue baru buka teknikalnya. Apakah teknikalnya oke? Apakah teknikalnya masih fase-fase yang masih bisa naik? Dan apakah teknikalnya lagi di harga yang low risk? Itu baru gue masuk. Jadi biasanya untuk day trade, biasanya gue bakal cari saham-saham 2-3 lah per hari. Karena dari 20 itu rata-rata udah terbang tuh. Ijo. Gue nggak suka, gue nggak mau. Gue cari yang akumnya gede, tapi kok ini masih adem ayem nih sahamnya. Oke. Kayak ketenangan sebelum badai. Oke. Nah itu yang gue suka. Oke, mungkin secara singkat kalau technical analysis lu pakai apa? Basically support and resistance sih. Oke. Support and resistance, di saat dia lagi dekat support gue buy. MA. MACD dan RSI gue kadang-kadang pakai tapi nggak selalu. Oke. Sekarang lagi sering cuman support and resistance. Oke. Tapi support resistance-nya either pakai classic support resistance yang biasa lu lihat pucuknya di mana dan lain-lain. Pakai trendline support resistance. Jadi kalau kayak saham-saham Raja Ratu kan lagi uptrend. Itu kita bikin support resistance-nya miring, bukan lurus. Nah, itu gue pakai itu. Juga pakai Fibonacci. Oke. Jadi ada 3 jenis support resistance yang gue pakai. Oke. Alright. Tadi sempet kita ngobrolin soal Hengki. Hengki kan bandarmologi ya. Iya. Apa yang membedakan bandarmologinya Axel Jeremy dan Hengki Adinata? Oke. Gue pribadi nggak masuk grupnya dia ya. Jadi gue nggak tahu cara mainnya seperti apa. Oke. Tapi karena gue punya beberapa temen yang ada di dalam situ, Ya. di dalam perkumpulan Remoranya ya. Jadi gue dapet info-info lah. Ya, oke. Tipe Hengki itu, ini kalau Bro Hengki nonton nanti direvisi ya kalau salah ya. Oke, Ini oke. penglihatan gue. Correct you if you're wrong ya. Ya. Cara Bro Hengki main itu dia lebih suka bandar tertentu. Oke. Jadi dia mungkin karena duitnya jauh lebih gede dari gue ya. Karena dia butuh likuiditas yang begitu besar ya. Ya. Apalagi ada grupnya yang ribuan member, dia nggak bisa main saham-saham MRAT gitu, nggak bisa. Oke. Di saat dia masuk ke saham, dia butuh yang market cap-nya gede. Jadi biasanya yang gue lihat dia akan main di saham-saham konglo yang benar-benar top konglonya. Misalkan tahun lalu Pak Pepe, tahun ini Pak Happy Hapsoro dan Pak Bakri. Oke. Nah dia akan main hanya di saham-saham itu. Karena itu yang cukup untuk liquidity grupnya dia Oke. dan duitnya dia. Jadi satu itu. Tapi secara bandarmologi gue rasa sama. Lagi di-buy atau enggak, lagi di-distribute atau enggak. Tapi yang gue lihat beda adalah, kan dia juga ada scalp. Dia ada yang invest panjangnya, ada yang scalpnya. Oke. Yang scalpnya dia pakai bid offer. Hmm. Nah dia sangat menitik beratkannya di bid offer. Dan dia bahkan kalau gue nonton podcastnya gitu-gitu ya, dia selalu bilang, ini gue kenal nih siapa pemainnya dari bid offernya. Artinya kan dia sangat menitik beratkan bid offer perilakunya seperti apa. Sampai dia kenal pelakunya siapa. Oke. Karena dia berarti lihat style A, ini si A nih. Kalau style B, si B. Nah itu yang menitik beratkan dia di bid offer dan scalpingnya. Karena memang untuk scalping bid offer sangat oke. Oke. Gitu. Kalau gua, karena gua swing, gua hanya pakai bid offer itu untuk membantu gua kapan nih saham mau gerak. Tapi tetap buy area, take profit area, cut loss, itu semua pakai technical. Oke. Nanti di dekat-dekat akhir podcast kita mau nanya Bro Axel,
emiten pilih favorit dia di Oke. tahun 2026. Oke. Ya, boleh ya? Boleh. Oke, IHSG sempat menyentuh 9.000. Hmm. S&P 500 dan Dow Jones sempat all time high juga. Emas juga all time high nih. Ada opini nggak soal itu? Kan kita perlu tahu ya sebagai trader ya. Iya. Kalau gua ngeliat IHSG saat ini ya, tentu naiknya cukup mengerikan. Hmm. Jadi banyak banget orang-orang, kalau kita nggak ngomongin US dan gold dulu ya, kita Ya. ngomongin IHSG-nya nih. Ya. Sangat-sangat banyak orang baru yang masuk Hmm. ke pasar saham. Dan orang baru itu bener-bener yang FOMO 100%. Hmm. Mereka nggak tertarik belajar, mereka nggak tertarik mencari ilmu. Pokoknya yang mereka tanya adalah, Bang, saham apa besok? Bang, saham apa yang arah besok? Itu yang mereka cari. Dan itu tipikal orang baru banget. Oke. Nah ini mirip-mirip tahun 2021, 2022. Hmm. Itu sangat banyak orang-orang baru di pasar modal. Tentu bagus. Tapi ini biasanya tanda-tanda mau koreksi dulu. Hmm. Jadi ya kita nggak tahu 9.000 berapa koreksinya ya. Tapi gue pribadi, gue udah bilang ke yang ikut kelas gue bilang, IHSG udah seperti ini, ada baiknya kita siapin porsi cash 50%. 50%. Iya. Hmm. Jadi trade aja. Tapi jangan terlalu banyak investnya yang sampai 80%, itu jangan. Hmm. Sisain cash. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba IHSG turun ke 8.000, 7.000, yang kemungkinan mungkin akan nyentuh ke situ ya. Kita punya amunisi. Hmm. Jadi itu. Tapi kalau secara jangka panjang, gue percaya IHSG masih oke. Karena Pak Purbaya cukup ini ya, cukup pede untuk menaikkan Optimis IHSG, cukup optimis, dan dia bukan sekadar optimis, dia melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu, Oke. mendukung ekonomi dan lain-lain. Jadi menurut gua secara long term IHSG masih punya upside yang sangat besar, tapi gak dalam waktu dekat. Hmm. Justru dalam waktu dekat gua expect-nya Koreksi. koreksi. Tentu ini bisa salah, tapi gua akan main amannya aja. Hmm. Itu. Kalau kita ngomongin US market stock dan gold, US mungkin mirip-mirip sama Indo ya. Mungkin ini masa-masa di mana ekonomi juga nggak terlalu oke di sana mungkin. Jadi orang-orang banyak mencoba peruntungannya di saham mungkin. Hmm. Tapi kalau udah sampai all time high, berarti cukup mengerikan juga. Dan bukan cuman Amerika, indeks-indeks lain pun banyak yang all time high. Dan biasanya kalau satu jebol, yang lain ikutan jebol. Karena Oke. fear itu menular. Hmm. Jadi ya itu, entah US-nya gimana, entah Indonesia-nya gimana, di saat ini gue percaya punya cash itu oke. Tapi jangan sampai 100% cash, karena IHSG-nya pun masih sangat oke. Hmm. Jadi lebih ke minimize resikonya, kalau tiba-tiba jeder hancur, walaupun ada yang nyangkut, masih ada amunisi. Gitu. Oke. Kalau secara gold, gue jujur gue lagi belum lihat gold sama sekali, karena saham lagi sangat seru ya. Jadi gue lagi nggak ada porsi di gold sama sekali, lagi nggak ada trading gold sama sekali. Tapi kalau dia ternyata all time high lagi, itu gue bisa bilang, gue percaya IHSG akan lebih gampang koreksi daripada gold. Hmm. Karena perang di mana-mana. Perang di mana-mana orang akan lari ke gold. Jadi kalau kita ngomong yang akan koreksi, gue lebih was-was koreksi IHSG sih. Oke. Gitu. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru,
insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Next question adalah, buat tahun 2026, apa yang kita sebagai trader or investor, by the way, lu invest di saham US juga? Enggak? Lagi nggak ada sama Lagi sekali. nggak ada sama sekali. Berarti Indonesia ya? Ya. Apa yang harus diperhatikan oleh trader saham di tahun 2026 menurut lu? Oke. Di 2026 sebenarnya ya, menurut gua di tahun manapun tipsnya akan sama. Tapi karena di 2026 ini sangat banyak investor baru, gua akan menyarankan teman-teman yang baru mulai ya harus belajar sih. Ini bukan gua jualan kelas ya. Kalian mau belajar dari manapun bebas, tapi harus belajar. Kenapa? Karena kalau kalian masuk di tahun 2025, terutama dari pertengahan sampai akhir, di saat IHSG lagi naik gila-gilanya, itu sangat mudah untuk menjadi sombong. Karena beli saham apapun, untung. Ya. Dan itu akan membuat teman-teman mungkin merasa, gue nggak perlu belajar lagi. Orang nih, porto gue, banyak kok di threads dan lain-lain yang nunjukin portonya win rate 100%. Itu banyak. Gue pribadi nggak bisa 100%. Jadi, itu akan sangat-sangat menimbulkan kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Langsung pengen buka kelas ya dia? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi saran gue harus belajar. Oke. Entah mau fundamental kayak, mau technical, mau bandarmologi, mau bid over, apapun itu harus punya ilmunya. Karena market nggak akan seenak ini terus, apalagi ada kecenderungan IHSG mau koreksi. Coba nanti waktu koreksi masih bisa pamer 100% win rate nggak? Nggak yakin sih. Jadi sangat-sangat perlu belajar. Oke. Belajar itu sangat meminimize resiko. Ya. Karena gue pribadi, ya itu tadi, gue percaya when you minimize the risk, profit itu bakal datang. Jadi perlu belajar, karena belajar itu sangat meminimize resiko kita. Ya. Pilih style, mau style yang mana ya? Iya, Gak harus dari Bro Excel juga. gak harus. Tapi karena Bro Excel di sini ya boleh belajar dari Bro Excel. Bisa. Kelasnya. Boleh. Bakal ada kelas? Januari sekarang lagi ongoing. Online? Online, 4 sesi. Februari udah buka pendaftaran. Bisa. Yang Januari berarti udah close? Udah close, udah gak bisa daftar. Oke. Karena kita udah masuk kemarin malam sesi 2. Masih ada 2 sesi lagi. Jadi gue nggak mungkin terima di tengah-tengah, nanti ngangong-ngangong yang belakang nggak tahu. Jadi Februari udah open. Sekali kelas berarti berapa lama? 2 jam. 2 jam? 2 jam, 4 sesi setiap hari Minggu. 4 sesi setiap hari Minggu? Iya. 4 sesi per bulan ya? 4 sesi per bulan. Karena Oke. gue percaya saham 2 jam itu nggak bisa dapat apa-apa. Itu diajarin apa? Dari bener-bener cara lihat candlestick kah? Bener-bener dari awal? Enggak dari awal yang saham itu apa, itu enggak. Oke. Itu kalau nggak mau belajar itu sih dari YouTube kebangetan sih. Itu udah Ya. malesnya udah top itu. Oke. Gue bahas semua yang gue pakai. Yang pertama, sesi pertama kemarin itu money management, risk reward ratio. Jadi sebelum mereka ngerti analisa, gue mau jelasin dulu money management. Ya. Karena kalau money management hancur, mau sahamnya sebagus apa, rugi, hilang duit banyak. Money management, risk reward ratio, candlestick, penjelasan utama, prinsip-prinsip itu gue jelasin. Terus analisa technical, support resistance dari segala macam cara yang gue tahu dan gue pakai, gue jelasin semua. Jadi bukan sekedar support resistance, oh ini pucuk, ini resistance, enggak. Akan lebih dalam. Lalu ada belajar broker summary secara dalam. Broker mana yang harus kita awasi, yang kita nebeng, broker mana yang dipakai pengendali dan lain-lain. Sampai di sesi akhir gue bakal bahas saham mana yang cenderung akan mulai gerak. Salah satunya gue akan bahas bid over dan analisa teknikal yang cukup advance, yang jarang dibuka di luaran. Oke. Yang ini tanda-tanda ini udah mau gerak nih. Oke. Itu cuman boleh dibuka di kelas ya? Jangan di sini, sayang. Kasihan yang udah bayar. Oke. Terus ada live trading? Langsung? Sementara nggak sampai Zoom atau apa, tapi kalau kayak lagi market buka, biasanya gue dampingin di grup. Di grup? Iya. Grup WA? Grup WA. Jadi mereka bebas mau chat, nanya apa, itu bisa. Oke. Karena live trading gue kan nggak scalping ya. Oh, Jadi iya, sebenarnya nggak terlalu gerak juga. Right. Oke. Oke, kita masuk ke sesi tahun 2026. Apa yang menjadi
saham favorit dari Axel Jeremy. Oke. Beberapa lah boleh. Oke. Yang pertama itu ada saham PPRI. Oke. Saham ini di Agustus apa September lalu ya, salah satu pengendalinya bilang mereka akan right issue. Oke. Dan secara broker summary, pengendalinya nggak ada jualan sama sekali. Akum dikit banget tapi sampai nggak kelihatan. Lalu secara teknikal memang beberapa bulan ke belakang lagi ngusir-ngusirin retail. Jadi gue punya conviction cukup tinggi di saham ini yang pertama. Oke. Kalau secara Fibonacci target terdekatnya 500-600. Oke. Per tadi siang nggak tahu belum buka lagi itu 350. 350. Ya, jadi upside-nya masih puluhan Berarti persen. udah boleh entry dong. Disesuaikan lah. Oke. Yang kalau secara yang lain ya sebenarnya gua nggak terlalu banyak saham-saham yang kayak oh ini bakal panjang nih ceritanya, enggak. Karena balik lagi swing. Jadi menu itu bisa gerak beda-beda. Kalau yang per belakangan ini ya ada ini yang market cap-nya agak kecil. Jadi kalau yang duitnya ratusan M jangan masuk, nggak bisa, nggak muat. Ada ini FITT, FIT. Oke. Nah, itu secara technical, secara broker summary cukup menarik. Ini buat swing trading. Sektor apa? Nggak tahu jujur. Oh, nggak tahu jujur. Nggak tahu. Oke. Nama perusahaannya apapun nggak tahu. Oke. Pokoknya tahu FITT, broker oke, technical oke. Udah sebatas itu doang. Oke. Apalagi ya? Beberapa udah pada gerak lagi. Kalau Apa ya? Konglo? Konglo menurut gua saham-sahamnya Happy Hapsoro boleh dipantau sih. Yang mana tergantung. Karena fasenya beda-beda. Ada yang fasenya lagi di gak di buy area, itu gua nggak bisa sebut. Tapi ada yang lagi di buy area, gua bisa sebut. Tapi se-screening semalam sih lagi belum menemu yang lagi di buy area. Belum. Setidaknya untuk seminggu ke depan lagi belum nemu saham Happy Hapsoro yang lagi di harga yang cukup oke untuk kriteria gue masuk. Jadi belum. Mungkin mungkin salah satu Konglo mini ya mungkin ya, Pak Haji Isam. Oke. FAST itu lagi menuju area yang cukup menarik. Nggak tahu belum cek hari ini, tapi per minggu kemarin belum, tapi lagi menuju ke area yang menarik. Dan itu termasuk pola yang tanda-tanda mau terbang juga. Dan sepenglihatan gue bid offernya juga menarik. Jadi gue pun belum masuk, tapi gue lagi nunggu masuk ke area kriteria gue. Oke. Itulah cukup lah, ntar Cukup lah, kebanyakan cukup. pusing nanti. Sisanya bayar dong ya. Oke. Siap. Oke. Sebelum kita closing, gue pengen nanya ini. Kayak gue lihat beberapa konten lu kan, lu ngajarin juga kayak bener-bener basic candlestick itu apa gitu ya. Ada. Penutupan lebih besar dari opening itu hijau, closing penutupan lebih rendah dari opening itu merah dan lain-lain. Bener-bener dari basic banget apa itu saham, apa itu investasi saham dan trading saham. Apa misinya Bro Axel Jeremy? Oke. Ya. Gue pribadi ketika ada temen gue atau bukan murid ya yang ikut kelas gue gitu ya, kok ini naik, gue ada happy. Gue ada perasaan happy karena artinya yang gue lakuin bukan hanya sekedar memberkati diri gue sendiri dan keluarga gue, tapi gue bisa memberkati orang lain. Itu yang gue pengen. Entah Tuhan izinkan atau enggak. Kalau Tuhan izinkan, gue pengennya seperti itu. Secara berkat, secara material. Jadi kenapa gue, walaupun ya gue sebenarnya nggak terlalu banyak bikin konten yang terlalu basic, karena kita sebagai content creator tentu pengen yang view-nya tinggi juga dong. Betul. Yang basic biasanya nggak ada yang mau nonton sebenarnya. Ya. Mereka maunya yang langsung saham mana yang naik. Biasanya maunya begitu. Tapi tetap gue kadang-kadang gue selingin karena menurut gue itu perlu. Itu pengetahuan basic yang harusnya menjadi pilar siapapun yang lagi mau belajar. Itu penting. Karena gue jujur aja gue nggak pengen lihat retail, bang gue cut loss nih, gue nyangkut 40%. Gue sedih karena kalau gue lihat dari profile picture-nya gitu ya, kalau di WA, ini bukan Konglo nih. Ini orang bukan keluarga menengah ke atas, justru menengah ke bawah.
tentu udah menengah ke bawah, mau menafkahi keluarganya, malah kena rugi di saham kan kayak ketonjok orang berkali-kali gitu Iya, kan. iya. Jadi mungkin itu pure belas kasih dan gue pengen menjadi berkat aja. Gue pengen lu yang kerja pun lu bisa profit dari saham selama Iya. lu mau belajar. Ini gue kasih konten gue itu jujur aja ya. Itu banyakan materi daging yang gue nggak mau asal-asal. Jadi sebenarnya mereka cukup dari materi-materi konten gue pun bisa belajar sebenarnya. Kalau mau belajar. Ya. Tapi ya itu, di satu sisi gue pengen jadi berkat, gue pengen orang-orang pun ekonomi terbantu, gue pun nggak cukup konglo untuk mencari member untuk jadi liquidity provider gue ya. Gue nggak, bahkan member-member gue beli average-nya di bawah gue kadang kayak gila juga nih orang-orang average-nya di bawah gue nih. Iya, iya, iya. Gue profitnya baru segini persen, dia udah segini nih. Iya, iya. Tapi itu, satu gue mau jadi berkat, tapi di sisi lain gue nggak mau menjadi orang yang terus nyuapin. Ya. Oh lu mau saham yang naik nih ya, nih gue suapin. Enggak, karena gue belajar di saat orang dikasih sesuatu yang terlalu mudah dan terlalu murah, apalagi gratis, itu akan dianggap sepele, akan diremehkan. Karena gue pernah buka kelas gratis, ilmu gue buka semua, yang satu ngantuk, izin leave duluan, 40% gak datang. Dari situ gue sadar seniat baik gue segede apa, kalau orang yang nggak mau dibantu nggak bisa. Jadi di satu sisi gue juga harus tegas. Lu mau belajar, lu harus rela keluarin duit, tenaga, waktu lu. Lu nggak mau, ya udah. Jadi gue nggak mau memberkati dengan nyuapin toddler gitu ya. Iya, iya. Lu enggak gitu. Gue mau mereka That's secara mental pun Setuju. disiplin, secara work ethic pun oke. Karena itu yang bisa memberkati mereka lebih lagi secara long term. Setuju. Jadi ya begitu sih. Setuju. Next question adalah, gue nggak pengen banyak yang salah kaprah kayak untuk saham ini bisa adalah jalan keluar saya keluar dari kemiskinan. Akhirnya pakai tabungan untuk di saham. Oke. Ada gimana cara lo menanggapi ini gitu? Di satu sisi, kalau mereka punya mindset itu, market akan ngajarin mereka sendiri sebenarnya. Mereka akan diajarkan oleh market dengan hard way. Oke. Tapi kalau gue bisa kasih caution dulu ya, mindsetnya jangan seperti itu. Karena gue nggak percaya all in full HK full margin, itu gue nggak percaya. Oke. Jadi kalau lu pakai tabungan keluarga dan lain-lain, lu berarti belum tahu seberapa ganasnya market. Karena gue dari 2019 gue udah mengalami porto minus 60%. Gue sadar betapa ganasnya market dan betapa unexpectednya market. Gak bisa lagi pakai tabungan. Jadi ya kalau lu mau nurut, lu dengerin omongan gue sekarang. Kalau enggak, market yang bakal ngajarin lu lah. Oke. Jadi mulai dengan mungkin kalau masih belajar kecil dulu. Saran gue belajar kecil dulu. Tentu. Belajar market dulu seperti apa pergerakannya dan lain-lain ya. Betul. Karena psikologi lu akan keganggu kalau lu masuk kegedean. Ya. Gue pribadi sekarang, gue punya satu rekening bank yang ada pocket-pocketnya. Gue taruh semua keperluan gue di situ. Yang gak kepake baru gue masukin saham. Jadi itu satu. Duit dingin. Ya. Duit yang gue gak akan pakai at least setahun 2 tahun ke depan gue gak pakai. Oke. Itu gue puterin, gue tradingin. Walaupun trading sebenarnya gue mau tarik hari ini pun bisa ya. Ya. Bukan invest ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, percayalah, kalau kalian merasa pinter di market, artinya kalian masih di titik mulai. Baru mulai. Karena level-level investor trader yang udah senior, bahkan puluhan tahun ya. Gue aja baru 2026 berarti 7 tahun ya. Yang udah puluhan tahun itu gak ada yang merasa gue pasti benar, gue pasti untung. Itu gak ada. Gue gak pernah ketemu yang begitu. Oke. Justru yang mereka percaya market yang pasti benar. Mereka bisa salah. Lalu gimana? Minimize the risk. Oke. Jadi ya, hopefully kalian mau dengerin nasihat ini ya. Risk management ya. Risk Oke, management. untuk menutup Bro Excel, bagaimana saham udah mengubah hidup lu dan keluarga saat inilah, kurang lebih? Oke. Menurut gua pribadi bukan sahamnya yang mengubah. Saham itu hanya cara. Yang mengubah itu sebenarnya
Tuhan dan diri lu sendiri. Hmm. Jadi kalau dibilang apakah saham mengubah hidup gue, tentu sangat membantu, tentu sangat mempercepat gue menuju goal gue. Tapi itu semua nggak akan bisa tanpa Tuhan izinkan. Jadi saham itu hanya caranya aja. Jadi bukan berarti kalau mau kaya hanya dengan saham, enggak juga. Tapi kalau buat gue, karena Tuhan pimpin dan izinkan gue masuk ke saham, gue sangat bersyukur. Saham sangat membantu, saham sangat membukakan jalan. Puji Tuhannya ya gue nggak harus kerja kantor ya. Gue nggak harus kerja kantor. Gue bisa transfer bokap nyokap gue. Dan ini yang masih menuju ya, belum tercapai sepenuhnya. Tapi harapan gue adalah gue pengen di satu titik di mana duit itu nggak jadi masalah. Let's say AC rusak, ganti AC. Mobil rusak, ganti mobil. Rumah amit-amit kenapa-napa, kita pindah rumah, kita beli. Gue mau satu titik di mana uang itu nggak jadi masalah. Dan gue tahu ini udah di jalannya. Jadi itu ya, mungkin bagaimana saham mengubah hidup gue udah ada di perjalanan menuju goal gue itu. Berarti end goalnya adalah ketika duit udah nggak jadi masalah. Udah nggak jadi masalah, hanya menjadi angka yang bisa gue pakai. Oke, Axel Jeremy, thank you so much. Thank you Good juga. luck buat tradingnya, good luck buat kelasnya, Amin, thank you. dan good luck buat goalnya. Amin. Oke, thank you. Thank you. Folknomics.